Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita kumpul lagi setelah puasa dan lebaran. Minal aidin wal faizin. Malam ini saya akan berbicara apa yang saya akan uraikan. Saya merasa ini semua sudah tahu. Tetapi sesuatu yang disampaikan itu boleh jadi sudah diketahui tapi dilupakan. Sudah tahu tapi lupa. Sehingga baik juga kita berbicara lagi menyangkut hal-hal yang pernah kita ketahui tapi kita lengah atau kita lupa atau apapun namanya. Bisa jadi juga sesuatu yang kita sudah ketahui atau kita sudah raih sebenarnya masih bisa untuk ditingkatkan. Dalam Al-Quran misalnya, saya akan ambil contoh. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ya kan kalau sudah beriman, kenapa diajak lagi beriman? Maksudnya tingkatkan keimananmu. Nabi SAW dikenal sangat bersih. Karena itu beliau senang memakai baju putih. Itu antara lain disebabkan kalau baju putih itu kena sedikit noda langsung ketahuan. Beda dengan kalau baju hitam. Nah, kendati demikian Allah berpesan wathiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Yakni pelihara dan tingkatkan kebersihan itu. Nabi SAW bertugas antara lain memberi hidayat. Tetapi Nabi juga seperti kita semuanya masih bermohon setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Wa yazidullahu allazina ihtadaw hudan. Allah menambah hidayatnya untuk orang-orang yang sudah dapat hidayat. Begitu juga kalau kita setelah puasa ini, katakanlah yang populer, kita sudah meraih takwa, ya kan? Sudah takwa. Sebenarnya takwa itu bertingkat-tingkat juga. Mari kita baca satu ayat. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus shalihat tsumma taqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu. Berapa kali ittaqaunya di sini? 3 kali. Tidak ada dosa bagi mereka yang memakan makanan yang akhirnya atau yang kemudian diharamkan Allah, tidak ada dosa kalau mereka itu bertakwa, percaya dan beramal soleh. Kemudian bertakwa dan percaya, kemudian bertakwa dan berbuat baik. 3 tingkat takwa. Jadi kalau Anda atau kita di bulan puasa kemarin sudah meraih takwa, itu masih bisa meningkat lagi takwanya. Kalau sudah meningkat, masih bisa meningkat lagi dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, kalau seandainya nanti apa yang saya akan uraikan ini sudah diketahui, syukurlah. Tapi itu pasti pengetahuan kita bisa tingkatkan, ketakwaan kita terus menerus bisa ditingkatkan. Apa ini setelah Syawal selesai? Kita mau ittaqau tsumma
taqaw, tsumma taqaw. Ya kan? Kita mau dapat hidayat, ditambah lagi hidayat, ditambah lagi hidayat. Kita mau dapat ilmu, lalu dapat ilmu lagi, lalu dapat ilmu lagi. Begitu seterusnya. Nah, kalau demikian persoalannya bukan sekedar mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan, tetapi meningkatkan lagi apa yang kita sudah dapat. Itu persoalannya di situ. Keliru kalau kita hanya sekedar mempertahankan, dan tentu lebih keliru lagi kalau berkurang dari apa yang pernah kita dapat. Itu ada ayat di dalam Al-Quran menyatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan dalam cerita lama. Ada seorang perempuan dalam cerita lama, dia gila. Dia menenun pakaian. Kita di kampung-kampung, apalagi dulu, itu orang bikin sarung berapa hari itu ya, ditilam itu benang demi benang. Sampai menjadi baju, sampai menjadi sarung. Sudah jadi. Kemudian perempuan gila ini setelah jadi sarungnya, dia buka lagi satu-satu. Al-Quran berpesan, janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan dalam cerita lama, kallati naqadat ghazlaha, membuka kembali tenunannya sehelai benang demi sehelai setelah ditenun. Itu yang paling buruk. Orang berkata, kalau lebaran kita memakai pakaian baru, sebenarnya pakaian baru yang lebih baik itu adalah pakaian rohani, bukan pakaian jasmani. Walibasut taqwa dzalika khair. Ada dua macam pakaian. Ada pakaian rohani, ada pakaian jasmani. Oke. Nah, ada beberapa hal yang wajar kita garis bawahi ketika kita berbicara tentang peningkatan ini. Jangan pernah memandang, apalagi mengandalkan amal Anda. Jangan pernah itu. Kenapa? Yang pertama, siapa tahu amal Anda tidak memenuhi syarat yang dikehendaki Tuhan. Siapa tahu ada riya yang mengalir di situ. Kita tidak tahu itu riya. Kita tidak tahu. Dia mengalir di darah tanpa diketahui. Dia itu dilukiskan seperti semut hitam berjalan di tengah malam yang gelap, di atas batu yang licin. Tidak tahu kita. Kita punya ulama-ulama dulu itu takut sekali amalnya tidak ikhlas, ternodai. Jadi jangan andalkan amal Anda. Yang kedua, tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Kecuali Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Ditanya, engkau pun tidak, wahai Nabi, saya pun tidak. Kecuali kalau Allah melimpahkan rahmat kepadaku. Itu sebabnya. Mereka mengajarkan doa. Orang-orang dulu ini mengajarkan doa. Apa itu doanya? Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, pengampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku.
dan rahmatmu lebih kuandalkan dari amalanku. Tidak ada artinya amal. Nah, jadi dari satu sisi, insya Allah mudah-mudahan kita kan kalau habis Ramadan, Lebaran itu berucap taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal Anda. Mudah-mudahan insya Allah sedikit diterima. Allah itu syakur, menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Itu harapan kita. Jadi kembali, dengan selesainya Ramadan, kita jangan mengandalkan amal kita. Tetapi kita disuruh untuk menanamkan optimisme di dalam jiwa kita. Itu yang diperintahkan. Optimislah. Sedikit yang kita lakukan, insya Allah diterima Allah. Kita ingin meningkatkan diri kita. Kita ingin dari takwa yang pertama kepada takwa yang kedua. Kita ingin menambah iman kita. Kita ingin menambah keyakinan kita. Harus diusahakan. Tanpa usaha tidak bisa. Kita ingin naik tangga. Jangan mandek di tangga anak tangga yang ketiga. Usaha naik. Ya kan? Jangan turun. Karena kalau turun tidak naik-naik. Semakin tinggi puncak yang ingin didaki, semakin sulit. Nah, itu ada seorang sufi besar. Dia katakan begini, perjalanan menuju Allah itu adalah perjalanan mendaki. Karena itu mereka berkata, jangan bawa beban. Dosa itu beban. Tinggalkan dosa. Minta ampun pada Allah. Berjalan. Dan semakin mendaki Anda, semakin banyak sorak-sore yang menakut-nakuti Anda. Jangan. Mau sedekah, nanti miskin. Semakin tinggi, semakin sorak-sore. Menakut-nakuti atau merayu Anda turun. Bawa aja, sudah cukup lah ini. Salat 5 waktu sudah cukup lah, tidak usah ini. Ya kan? Tetapi katanya, kalau Anda melanjutkan perjalanan, nanti Anda akan menemukan bahwa rupanya di hadapan itu ada rambu-rambu jalan yang memberitahu Anda jangan lewat sini, lewat sini. Rupanya ada tempat-tempat peristirahatan. Ada air-air jernih untuk Anda minum. Kalau sudah sampai pada satu tahap. Dan ketika Anda mendekati puncak, maka Ar-Rahman mengirim buat Anda kendaraan untuk mencapai puncak. Jadi persoalannya sebenarnya cuma tekad. Persoalannya adalah mengetahui bagaimana caranya untuk sampai. Ulama-ulama berkata, bahwa bahkan cendekiawan berkata, kalau Anda ingin mencapai sukses, maka Anda harus tahu apa potensi Anda. Anda harus tahu apa kelemahan Anda. Anda harus tahu lawan Anda atau apa yang tantangan Anda. Anda harus tahu di mana peluang yang ada. Itu dalam segala hal. Dalam bisnis pun begitu. Dalam berjuang pun begitu. Tahu keistimewaan Anda. Saya punya keistimewaan ini, saya punya ini. Tahu apa kelemahan Anda, apa tantangan. Siapa musuh. Nah, itu Anda harus tahu. Karena kalau tidak, Anda tidak dapat berhasil. Nah, saya akan ambil salah satu dari diri kita ini yang kita perlu tahu persis.
Kita ambil satu ayat. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bagus. Ambil ini dulu deh. Anda harus kenal diri Anda bagaimana nih. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafs. Kata nafs dalam Al-Quran punya banyak makna. Bisa berarti nyawa. Kullu nafsin. Semua yang bernyawa pasti mati. Cicak bernyawa atau tidak? Bernyawa, pasti mati. Manusia bernyawa pasti mati. Nyawa itu beda dengan ruh. Kucing punya ruh? Enggak punya. Punya nyawa. Ya toh? Yang punya ruh hanya manusia. Nafs juga berarti totalitas manusia. Bukan cuma nyawa. Bukan cuma badan. Kita baca ayat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Apa terjemahannya itu? Berjihadlah di jalan Allah dengan harta kamu dan nyawa. Bukan nyawa. Bukan jiwa. Dengan seluruh totalitas kamu. Apa itu seluruh totalitas? Ada badan, tenaga, berjihad dengan tenaga kamu. Iya kan? Manusia bisa terlepas dari waktu. Bisa enggak? Tidak ada. Berjihad dengan waktumu. Bisa terlepas dari tempat. Kamu punya tempat, berjihad dengan tempatmu. Tinggal menyesuaikan di sini dibutuhkan apa. Jadi kalau kita terjemahkan jahidu bi amwalikum wa anfusikum dengan jiwa kamu, itu mempersempit ruang jihad.